Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai malam yang ke-6 ini di bulan Ramadan kita masih diberikan kekuatan melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah sholat tarawih, juga ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, juga ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang santai bersama para sahabat, Rasulullah ini kalau di luar rumah tidak pernah sendirian, pasti dikelilingi oleh para sahabat, kecuali kalau beliau di dalam rumah. Ketika Rasulullah sedang duduk santai bersama para sahabat, ada 2 orang pemuda Nasrani datang menghadap beliau. Ketika di hadapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda ini ingin menyatakan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena keinginan yang tulus, maka dipersilahkan oleh Kanjeng Nabi untuk membaca 2 kalimat syahadat. Akhirnya 2 pemuda ini berikrar di hadapan Kanjeng Nabi membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, pemuda yang pertama bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, kapan akan dilaksanakan peperangan? Saya akan ikut berperang, wahai Kanjeng Nabi. Saya ingin mati syahid." Ini pemuda yang pertama. Tidak lama kemudian, selang 1 bulan, 2 bulan, ada peperangan sungguh. Dan pemuda yang pertama ini ikut perang. Ketika mengikuti peperangan, gugur dia di medan perang, mati syahid. Balasan orang yang mati syahid tiada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pemuda yang kedua tidak ikut berperang. Akan tetapi dia meninggal 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian dia meninggal. Artinya 2 pemuda ini sama-sama meninggal. Nah, di antara para sahabat yang selalu bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang bermimpi. Ada yang bermimpi.
Yang masuk surga lebih dulu itu ternyata pemuda yang nomor 2. Yang tidak ikut berperang. Bahkan dia mengajak temannya yang mati syahid ini ikut masuk surga juga. Artinya dia lebih dulu masuk surga. Begitu bangun heran, loh. Kenapa ini kok terjadi? Padahal yang mati syahid ini sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Sementara pemuda yang kedua ini tidak ikut perang. Tapi mengapa dia kok masuk surganya lebih awal? Lebih dulu. Maturlah dia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia matur kepada Kanjeng Nabi memberikan penjelasan. Ketahuilah bahwa pemuda yang nomor 2 walaupun tidak ikut perang, tapi dia bertemu dengan bulan Ramadan dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Pahala puasa di bulan Ramadan lebih besar daripada mati syahid. Buktinya dia masuk surga lebih dulu ketimbang orang yang mati syahid ini. Ini penting untuk kita camkan bersama. Karena apa? Karena dari cerita ini, dari kisah ini, kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa, kemudian yang diikuti oleh para sahabat yang terkenal sampai saat ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Wahai Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan wahai Allah umur kami dengan bulan Ramadan. Jadi asbabul wurud daripada doa yang diucapkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dari 2 pemuda yang masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mati syahid, yang satu meninggal setahun kemudian dia menangi bulan Ramadan dan masuk surganya lebih dulu. Sehingga mulai saat itu para sahabat selalu mengumandangkan doa ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhana. Wahai Allah, pertemukan umur kami wahai Allah dengan bulan Ramadan. Karena pahala Ramadan ini luar biasa, tidak ada yang tahu besarnya illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, malam ini adalah malam yang ke-6. Kita semua bertemu dengan bulan Ramadan. Mari pergunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maksimalkan ibadah kita. Maksimalkan amal-amal soleh kita. Jangan sampai Ramadan pergi, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Satu hal yang ingin kami pesankan, baik kepada diri kami maupun kepada panjenengan semua yang hadir pada malam hari ini, bahwasanya pahala puasa Ramadan yang besar itu, yang tidak ada yang tahu illallah kecuali Allah, bisa rusak, bisa dibatalkan oleh Allah karena 5 perkara. Khamsu khisalin yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa merusak pahalanya puasa, yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Eman-eman, pahala yang sudah sedemikian besar, tidak ada yang tahu illallah kecuali Allah, kok tahu-tahu dibatalkan oleh Allah, dirusak. Apa saja 5 hal ini? Al-kadhibu yang pertama. Al-kadhibu, berbohong kepada orang lain.
kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada temannya, tetangganya. Melakukan kebohongan di siang hari, apakah itu kebohongan kategori ringan, sedang, apalagi kebohongan yang kategori berat, ya maka ini bisa merusak pahala puasa Ramadan kita. Yang kedua, al-ghibah. Di siang hari Ramadan membicarakan kejelekan orang lain. Ngerumpi, jagongan, ya. Yang dibicarakan adalah kejelekan orang lain. Bagaimana Pak kalau yang dibicarakan adalah prestasi orang lain? Tetangga punya prestasi juara kiroat misalkan. Dibicarakan, wah bagus ya ini tetangga kita juara kiroat tingkat nasional. Kalau membicarakan prestasi orang lain tidak masalah, tidak apa-apa, karena itu merupakan bentuk apresiasi. Yang tidak boleh adalah membicarakan kejelekan orang lain. Itu namanya ghibah, harus kita jauhi kalau ingin pahala puasa kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Ada ulama yang menyatakan bahwasanya mengadu hayawan itu juga termasuk an-namimah. Sambil menunggu malam, sambil menunggu maghrib, ngedu petik, ngedu doro, adu kambing misalkan. Ini an-namimah. Apalagi yang diadu adalah manusia. Tetangga kanan diadu dengan tetangga kiri. Ini bisa membatalkan, merusak pahala puasa. Yang keempat, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Di hadapan hakim dia bersumpah, tapi yang diucapkan adalah kepalsuan belaka. Maka kalau ini dilakukan siang hari Ramadan, maka pahala puasanya menjadi rusak, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bersumpah di hadapan istri misalkan, tanggal muda, istrinya tanya, "Mas, dibayarane Mas, kok durung dikekno nang aku?" Durung dikei aku, padahal wis disai bayaran iki. Gajine wis disai. Sampai untuk meyakinkan istrinya dia bersumpah, "Wallahi, Dek, durung dikei." Nah, sumpah ini sumpah palsu namanya. Sumpah palsu. Maka kalau itu dilakukan siang hari Ramadan, pahala puasanya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ini yang membutuhkan perhatian kita semua, an-nazaru bi syahwatin, melihat sesuatu dengan timbul rasa syahwat. Syahwat itu nafsu birahi. Melihat gambar di handphone kita, fitur-fitur yang ada di handphone ini berbagai macam fitur. Kemudian dibuka fitur yang nyeleneh misalkan, ya. Dibuka, dilihat, kok kemudian birahi kita timbul, syahwat kita timbul, maka itu juga bisa merusak pahalanya puasa. Hati-hati membuka fitur di handphone kita masing-masing. Karena handphone ini ada yang bagus, ada yang jelek, ya. Ada yang maksiat, juga ada yang berpahala. Ada Al-Qur'an di sini, ada gambar porno juga di sini, macam-macam. Oleh karena itu di siang hari Ramadan, mata kita harus betul-betul dijaga. Jangan sampai melihat sesuatu yang timbul rasa syahwat. 5 hal ini, kalau salah satunya dilakukan,
bisa merusak pahala puasa. Apalagi kelima-limanya yang dilakukan, ya tambah nemen. Nah, oleh karena itu, agar supaya puasa kita sempurna, puasanya sah, pahalanya bisa kita dapatkan, maka 5 hal ini harus betul-betul kita hindari. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, tarawih selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.